Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Amelia Ranita Sari dengan NIM 07300 Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai kristalografi untuk memenuhi tugas pertama saya pada mata kuliah kristalografi. Oke, ada 3 topik pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama itu ada koordinasi ion kristal, yang kedua itu ada prinsip dasar kristalografi, itu ada hukum Hauye dan hukum Nicola Steno, dan yang ketiga itu ada sistem kristal, itu ada isometri, tetragonal, heksagonal, trigonal, ortorombik, monoklinik, dan triklinik. Kristalografi sendiri merupakan bagian yang sangat menarik dari keseluruhan studi mineralogi. Definisi kristalografi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur atom, susunan geometris, dan sifat-sifat kristal. Kristal adalah zat padat yang terdiri dari persenyawaan kimia yang membentuk bidang-bidang dengan sudut yang tetap, dibatasi oleh bidang muka polihedral, dan memiliki susunan atom atau molekul yang tertata secara teratur. Kristal memiliki pola internal yang menyusun bentuk serangkaian atom atau ion-ion yang tersusun secara teratur. Rangkaian ion dalam wujud satu dimensi disebut sebagai raw seperti gambar A, sedangkan 2 dimensi disebut dengan net seperti gambar B, dan dalam wujud 3 dimensi disebut lattice seperti gambar C. Yang kedua itu ada hukum dasar kristalografi. Yang pertama itu ada hukum Hauye. Hukum Hauye menyebutkan bahwa semakin banyak lattice maka akan semakin sempurna bentuk sebuah kristal. Definisi lattice adalah struktur dalam kristal yang dibentuk oleh unit-unit sel sebagian bagian terkecil pembentuk kristal. Unit sel ini digambarkan sebagai sekumpulan kecil atom dengan tata letak yang teratur, membentuk 3 dimensi atau membentuk pola internal kerangka sebuah kristal. Kelengkapan dan bentuk sebuah kristal untuk menjadi wujud kristal yang sempurna sangat dipengaruhi oleh kondisi di sekitarnya, seperti suhu, tekanan, sifat alamnya fase cair, dan ruang tempat kristal tersebut terbentuk. Yang kedua itu ada hukum Nicola Steno, hukum ketetapan sudut, atau bisa disebut dengan The Law of Constancy of Interfacial Angles, atau hukum Nicola Steno pada tahun 1669. Hukum ini menyebutkan bahwa sudut antara 2 bidang dalam kristal atau satu individu kristal akan selalu tetap walaupun bidang kristalnya bergeser karena pertumbuhan kristal baru. Kemudian sudut antara 2 bidang dalam kristal sama besarnya dengan sudut yang bersamaan pada kristal yang lain untuk jenis mineral yang sama. Yang ketiga itu ada sistem kristal. Ada ribuan mineral di dunia ini dan masing-masing mineral memiliki struktur kristal yang berbeda-beda. Setiap kelas kristal adalah anggota salah satu dari 7 sistem kristal. Sistem ini meliputi sistem kristal isometrik, tetragonal, heksagonal, trigonal, ortorombik, dan monoklinik serta triklinik. Dari sistem kristal ini akan terbagi lagi menjadi 32 kelas kristal. Dasar untuk membedakan sistem kristal yang satu dengan yang lainnya, selain dengan unsur simetrinya adalah dengan melihat sistem sumbunya. Dikarenakan kristal adalah bangun 3 dimensi, maka akan memiliki beberapa garis imajiner yang biasa disebut dengan sumbu atau poros kristal. Dapat dilihat seperti gambar di bawah berikut. Sistem sumbu kristal terdiri dari yang pertama memiliki 3 buah sumbu kristal yaitu sumbu A, B, dan C. Yang kedua memiliki 3 buah sudut yaitu alfa, beta, dan theta. Alfa adalah sudut antara sumbu B dan C. Beta adalah sudut sumbu A dan C. Sedangkan theta adalah sudut antara sumbu A dan B. Yang keempat,
Nilai sumbu plus ada di sumbu depan, sumbu kanan, dan sumbu atas. Yang terakhir, yang kelima, sumbu A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C. Sudut alfa tidak sama dengan sudut beta, tidak sama dengan sudut theta, dan tidak sama dengan 90 derajat. Oke, yang pertama ada kelas kristal isometri. Sistem kristal isometri juga dikenal sebagai sistem kubik. Dikenal juga dengan sistem kristal yang paling sempurna. Sumbu kristal yang digunakan dalam sistem ini memiliki panjang yang sama dan saling tegak lurus, saling membentuk sudut siku-siku satu sama lain. Seperti gambar di bawah ini, sistem sumbu kristal isometri memiliki panjang A sama dengan B sama dengan C. Sedangkan sudut alfa sama dengan sudut beta sama dengan sudut theta sama dengan 90 derajat. Contoh mineral dari sistem isometri ini adalah halit, magnetit, dan garnet. Tempat terbentuknya pun ada di batuan beku, terutama yang terkristalisasi dari magma di dalam kerak atau mantel bumi. Yang kedua, ada pada batuan metamorf pada suhu tekanan yang tinggi. Dan yang ketiga, ada di lingkungan hidrotermal, yaitu dari larutan panas, kayak mineral yang mengisi celah bumi. Yang kedua ada sistem kristal tetragonal. Mineral yang memiliki sistem kristal tetragonal memiliki 3 sumbu utama yang saling tegak lurus. Kedua, sumbu horizontal memiliki panjang yang sama dengan sumbu vertikal memiliki panjang yang berbeda dan dapat dilihat pendek atau lebih panjangnya dari sumbu lainnya. Dapat dilihat seperti gambar, sistem sumbu kristal tetragonal memiliki panjang A sama dengan B tapi tidak sama dengan C. Sedangkan sudut alfa sama dengan sudut beta sama dengan sudut theta sama dengan 90 derajat. Contoh mineralnya ada zirkon dan kaseterit. Mineral ini cenderung menghasilkan kristal pendek dari pola prismatik. Tempat terbentuknya pun ada di batuan beku, terutama yang terkristalisasi dari magma di dalam kerak atau mantel bumi. Yang kedua, pada batuan metamorf pada tekanan tinggi. Dan yang ketiga, ada pada lingkungan hidrotermal, yaitu dari larutan panas kaya mineral yang mengisi celah bumi. Kemudian yang ketiga ada sistem kristal heksagonal. Sistem ini memiliki 3 sumbu kristalografi yang berpotongan pada sudut 120 derajat dan satu sumbu tegak lurus atau vertikal dengan 3 sumbu lainnya yang horizontal. Dapat dilihat seperti di gambar di bawah, sistem sumbu kristal heksagonal memiliki panjang A sama dengan panjang B, sama dengan panjang D, tidak sama dengan panjang C. Sedangkan sudut alfa sama dengan sudut beta sama dengan 90 derajat. Sudut theta sama dengan 120 derajat. Jenis mineral yang mengkristal dengan sistem kristal heksagonal adalah apatit, beril, dan kuarsa. Mineral ini dari divisi ini cenderung menghasilkan kelas prisma dan piramida heksagonal. Tempat terbentuknya pun yang pertama ada pada batuan beku saat magma mendingin. Yang kedua ada pada batuan metamorf karena tekanan dan suhu yang tinggi. Dan yang ketiga ada pada lingkungan hidrotermal, yaitu dari larutan panas mineral. Kemudian untuk sistem kristal yang keempat itu ada trigonal. Sistem trigonal atau sering disebut juga dengan sistem kristal rombohedral memiliki kemiripan dengan sistem kristal heksagonal. Tetapi strukturnya sedikit berbeda karena simetrinya lebih rendah daripada sistem kristal heksagonal. Dapat dilihat seperti gambar di bawah. Sistem sumbu kristal trigonal memiliki panjang A sama dengan B sama dengan D dan sama dengan C. Sedangkan sudut alfa sama dengan sudut beta sama dengan sudut theta tidak sama dengan 90 derajat.
Contoh spesies yang mengkristal dengan sistem kristal trigonal adalah kalsit, dolomit, kuarsa rendah, dan turmalin. Mineral tersebut cenderung menghasilkan kelas prisma rombohedral atau trigonal dan prisma segitiga. Tempat terbentuknya sistem kristal trigonal ini yang pertama ada pada batuan beku dari pendinginan magma silikat atau hidrotermal. Yang kedua ada pada batuan metamorf akibat perubahan batuan karbonat dan silika pada suhu atau tekanan yang tinggi. Dan yang ketiga ada pada lingkungan sedimen dari pengendapan kimia di laut, danau, atau air tanah. Kemudian yang kelima ada kelas kristal yang kelima ada sistem kristal ortorombik. Mineral ini memiliki 3 sumbu utama yang saling tegak lurus, yang masing-masing memiliki panjang yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dapat dilihat seperti gambar di bawah, bahwa sistem sumbu kristal ortorombik memiliki panjang A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Sedangkan sudut alfa sama dengan sudut beta, sama dengan sudut theta, sama dengan 90 derajat. Contoh mineral ini ada topas, olivin, sulfur, aragonit, barit, dan adulasit. Tempat terbentuknya pun sistem kristal ortorombik ini yang pertama pada batuan beku ultramafik dan mafik dari kristalisasi magma dalam mantel atau kerak bawah. Yang kedua ada pada batuan metamorf akibat tekanan dan suhu yang tinggi. Dan yang ketiga ada pada lingkungan sedimen evaporit dari pengendapan larutan kayak garam atau sulfat. Kemudian yang keenam ada kelas sistem kristal kelas monoklinik. Kristal dari sistem monoklinik ini memiliki 3 sumbu utama yang tidak sama panjang. 2 dari sumbu ini miring, satu miring sama lain pada sudut miring. Ini biasanya digambarkan secara vertikal. Sumbu ketiganya tegak lurus dengan 2 lainnya. Oleh karena itu, kedua sumbu vertikal tidak saling berpotongan pada sudut siku-siku, meskipun keduanya tegak lurus dengan sumbu horizontal. Dapat dilihat seperti gambar di bawah, bahwasanya sistem sumbu kristal monoklinik ini memiliki panjang A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Sedangkan sudut alfa sama dengan sudut theta sama dengan 90 derajat. Sedangkan untuk sudut betanya tidak sama dengan 90 derajat. Spesies mineral yang mengkristal sistem kristal monoklinik. Di antaranya ada piroksen, amfibol, ortoklas, azurit, dan malachit. Mineral pada sistem monoklinik ini cenderung menghasilkan prisma yang panjang. Tempat terbentuknya sistem kristal monoklinik ini yang pertama ada pada batuan beku dari hasil kristalisasi magma menengah ke batuan mafik. Dan yang kedua ada batuan metamorf akibat perubahan tekanan dan suhu sedang. Dan yang ketiga ada pada lingkungan sedimen evaporit dari penguapan air laut atau danau garam. Kemudian yang ketujuh ada triklinik. Kristal dari sistem triklinik ini memiliki 3 sumbu yang tidak sama panjang, yang semuanya berpotongan pada sudut miring. Tidak ada sumbu yang tegak lurus dengan sumbu lainnya. Dapat dilihat di gambar bawahnya bahwasanya sistem sumbu kristal triklinik ini memiliki panjang A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C. Sedangkan sudut alfa tidak sama dengan sudut beta dan tidak sama dengan sudut theta, tidak sama dengan 90 derajat. Yang termasuk spesies mineral dari kelas triklinik ini adalah plagioklas dan aksinit. Spesies ini cenderung memiliki pola bentuk umum tabular. Tempat terbentuknya pun sistem kristal triklinik ini yang pertama ada pada batuan beku granit atau pegmatit akibat pendinginan lambat magma silikat
Dan yang kedua ada pada batuan metamorf akibat tekanan dan suhu tinggi pada batuan kaya, silika, atau aluminium. Dan yang ketiga ada pada lingkungan hidrotermal dangkal, yaitu dari larutan panas yang mengandung logam dan silika. Kemudian ini adalah sumber yang saya ambil untuk membuat PPT tersebut. Oke, sekian video presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Terima kasih.